anak itu hamil di luar nikah. Kalau subsuku kami ada Jawan, orang hamil di luar nikah pada saat zaman kerajaan dulu itu dibunuh. Yang hamil di luar nikah itu dilempar ke sungai, dibuang. Itu sebagai ritual pemberi makan kepada petaka atau muakal atau hantu ngajuk tadi. Apabila barang ini tidak dikasih, hantu ngajuk ini akan menyerang kampung kami, suku kami ada Jawan. Namun seketika waktu itu tiba-tiba ada hantu yang dari sungai ini menyerang ke rumah. Hantu itu menyerang ke rumah, lalu menyerang si Tambel tadi yang lagi hamil luar nikah. Opsi pertama ini didapatkan dari Ngayau, perperangan antar suku zaman kerajaan. Ini tangga rumah betang suku lain atau musuh yang jadikan sasaran serang tadi, dibawa pulang. Ada juga opsi mengatakan ini adalah peninggalan para ketemenggungan, para pengurus ataupun ya para pemimpin subsuku Dayak Jawan. Simpang Ampar. Oh, berarti Simpang Ampar ya? Boleh, Bang. Boleh ya. So, teman-teman, jadi kita dapat tebengan kedua di Simpang Tanjung, mau ke arah Simpang Ampar mau ke arah Simpang Tanjung bersama Pak Slamet. Makasih Pak Slamet. Dapat tumpangan. Kita nggak jadi ke Kapuas Hulu, maksud gua nggak jadi dalam artian ditunda ke Kapuas Hulu, tapi nanti malam kita bakal ke Kapuas Hulu, tapi nggak nebeng. Kita pakai bis dari sini ke Kapuas Hulu sekitar 8 jam. Kebetulan ada orang baik lagi, alhamdulillah. So kita bakal explore daerah Sekadau, diajakin Bang Vero sama Bang Hari. Kita bakal nunggu dia, so kita bakal turun ke bawah. Let's go. Halo teman-teman, selamat pagi dari Sekadau. Jadi kita sudah mau check out. Kita lagi nunggu Bang Hari sama Bang Vero. Kita bakal diajak keliling Sekadau. So ikuti keseruannya. Kita bakal explore sedikit tentang kita kedatangan dua orang sih. Orang asli Sekadau. Hai. Baru bangun tidur nih. Apa namanya, Bos? Nama Vero, Bang. Vero. Di Sekadau sebagai penggiat alam, penggiat budaya ya. Iya. Mantap. Vero. Yang ini apa, siapa namanya? Hari. Hari. Kita bakal explore Sekadau. Baiklah kan? Go. Jadi kita diajakin sarapan sama Bang Vero. Sarapan di sini. Makan dulu. Kita baru ke. Nanti kita bakal ke Nangataman. Ke Nangataman Bang ya? Nangataman. Nah teman-teman, kita sudah selesai makan dan kita bakal lanjut ke Nangamahap. Kita bakal lagi ke Nangamahap. Estimasi perjalanan sekitar berapa jam Pak? Dari sini ke Nangataman paling 30 menit. 30 menit ya. Sip. Let's go. Jalan Sekadau Rawak. Dengan debunya. Jadi kalau pakai motor nggak tahu udah kabut. Oh, udah kuning dah baju dah, Bang. Kuning udah baju. Kampung lama, kampung yang terkaya ya. Ya. Kampung terkaya di Sekadau. Oke, kita lihat penampakan kampungnya. Kita lihat nih. Kita lihat. Lihat sini kiri kanan. Lihat kiri kanan ya. Dari kondisi rumahnya. Kondisi rumah. Mobil Mobil juga. di depan rumahnya. Nih, kalian lihat rumahnya begini tapi mobil. Nah, jadi don't judge Ada the yang book lain by its selain cover. mobilnya. Lihat. Tadi Hilux di depan ini pertama kali Hilux tuh. Hilux kuning kali. Ini baru dibangun mobil. Kayak orang-orang sawit semua ya, Bang? Sawit semua, Bang. Kaya mah, sawit mah. Jangan anggap sepele. Kampung kaya, guys.
Ya, kampung kaya ini. Kita lewat dah jam kerja, kalau nggak jam kerja. Kenapa tuh? Banyak ya di situ. Satu rumah tuh bisa ya. Tuh mobil, tuh 234 mobil. tuh. Nih Hilux tuh. Kalau yang kayak gini nih bang, oh dipakai parkir mereka tepi jalan gitu. Iya. Jalan. Wah, mobil lagi tuh. Ini lagi nih, mobil lagi tuh. Rumahnya ada gedung kan? Mereka di sini nih kalau nggak punya mobil keluarga, minimal punya mobil Lancer. Kayak Helen. Minimal ya. Ini Hilux bang tuh. Hilux. Mobil-mobil Ini di sini gitu. biasa empat parkir. Oh, iya sih. Buat sawit ya. Minimal mobil double gerdan tuh ada, mobil bak pakai angkut sawit. Minimal. Minimal loh. Minimal, Minimal, maksimal. Maksimalnya ya segala Fortuner apa lah parkir itu. Udah habis nih bang, belum bang? Udah habis. Udah habis. Kecil ya kampungnya. Kampungnya kecil Tapi tapi berbobot. oh berbobot bos, senggol tau. Hutan sawit semua soalnya. Ya bos-bos sawit semua soalnya sini ya. Apaan sih? Mantap ya. Oh ada Indomaret juga di sini. Udah sampai ke Mahap Indomaret. Indomaret sampai Mahap. Oh, Dia mau lagi dengan Jawa juga. tuh. Dari pantai benar gitu. Terima kasih. Ada berapa yang keren? Kita ngisi pasir di belakang. Orang. Mobil itu Itu Boti. kan? Kita di Boti. Kita lagi di Boti guys. Apa nih? Perpustakaan. Nyampe lumayan juga jalannya berkerikil. Jadi ya lumayan. Desa Boti. Desa Boti. Nyampe di Desa Boti. So, halo teman-teman, kita sudah sampai di Desa Boti dan kita bakal ngapain kesini guys? Kita bakal ngapain bang? Kita mau ketemu dengan Pak Kades. Setelah itu kita ke Pak Kades. Nanti kita akan ke tepi sungai lihat tangga. Tangga apa tuh bang? Nanti kita akan dengar ceritanya dari Kades. Siap. Mantap. Let's go. Kades. Kita sampai Kades Boti. Dan ya seperti biasa di Kalimantan panas. Sekarang Apalagi yang Anda harapan kalau di Kalimantan? Jadi di daerah sini kebanyakan daya apa sih bang? Daya suku Daya Jawan. Jadi daerah sini itu kebanyakan mayoritas suku Dayak Jawan. Jadi kita bakal coba. Nih Bang Vero yang lebih tahunya di sini. Kita bakal coba wawancara peninggalan situs yang ada di sini. Kemana kita bos? Kita bersama dengan Pak Kadus dan Pak Kades Boti. Kita akan menuju rumah pasak. Rumah pasak dan tangga yang ada di sungai. Kita akan dengar ceritanya apa. Kita tadi sudah selesai makan dan sekarang kita bakal ke tempat bersejarah yang ada di Desa Boti. Kita bakal ambil footage kosongan dulu di sana. Orang di sini bilangnya rumah apa dek? Rumah pasah. Rumah pasah. Pasah atau pasai? Pasah. Rumah pasah ya. Kayaknya nggak ada. Siapa namanya? Dipo. Dipo. Oh. Diantarin sama Akam sih sini. Rumah pasah namanya. Kalau penyebutan orang sini rumah pasah. Itu depan. Iya. Dek, kau yang tangga itu di mana? Mana? Di tangga di sungai yang dekat sungai itu. Enggak tahu. Tangga yang sepasang. Yang itu. Nah, Yang mana rumah pasahnya? Ini ya? Ini. Oh, yang ini. oh. Oke. Oh, ini. So teman-teman, ini jadi adalah rumah pasah. Jadi menurut informasi, rumah pasah ini dalamnya ada pusaka ya, pusaka zaman dulu ya bang ya? Iya. Ya, pusaka zaman dulu. Tinggalkan. Ya, pusaka ini mantap guys. Di Tawak Borneo dari Kabupaten Sekadau. Berkunjung Bugoyo Bekua ke belah Menak tuh. Kami minta ampun, minta maaf. Kami itu Bugoyo jari 10 kaki 10. Tadi pembaik, tadi pemorek. Itulah kekurangan kekalahan kami. Minta bala duan tuh.
mengampuni kami. Itu menjadi manusia tuh banyak kekurangan, kehilapan. Namun pada hari itu tidak mengurung niat baik kami bersama kawan-kawan dari media Tawak Borneo tuh berkunjung, berguru dari Keramat Daulat subsuku Dayak Jawa yang ada di Tanah Sekadau tuh dari peninggalan Mantiari. Itu yang pertama, menemu orang tuh. Jadi kami mohon maaf lah, minta kerelaan beladuan. Ini nyakit nyalah kami itu. Semangat kami semua. Semoga batang badahku boti tanah Parani itu. Silakan Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Gabriel. Saya Kepala Pelaksana Kewilayahan Dusun Boti. Di samping saya ini Paulus Sujito, Ketua BPD. Ini Pak Along, Kadat RT kita. Ini Satlinmas Dusun kita. Mungkin pada hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dari kawan-kawan Tawak Borneo yang hadir di dusun desa kami. Walaupun saat ini suasana kami lagi luar biasa lah. Karena Dusun Boti saat ini mengadakan gawai akbar suku Dayak Jawan khusus Dusun Boti kemarin pada hari ini. Namun pada hari ini kawan dari Tawak Borneo berkunjung ke ini museum sejarah subsuku Dayak Jawan yang bisa kami ceritakan. Namun terus terang secara pribadi saya tidak terlalu hafal. Karena riwayatnya sangat panjang. Apalagi saya kata orang ini masih muda, belum tahu semualah ceritanya. Namun sekilas, kalau menurut penceritaan dari para leluhur orang tua kami, yang pertama kali mendapatkan ini memang dari jati diri kami subsuku Dayak Jawan di Tanah Sekadau. Asal muasal Dayak Jawan masuk ke Tanah Sekadau. Kami ini bermuara, asal muasal kami dari daerah Labelawe. Labelawe mungkin di daerah Pontianak. Daerah Pontianak lah, kawasan Pontianak. Dikarenakan enggak tahulah ya sejarah panjang nenek moyang kami. Jadi mereka menelusuri Sungai Menterap, masuk ke Sungai Sekadau, kemudian masuk ke Sungai Menterap. Namun pada ceritanya awal mulai dulu ini belum ada. Ini walaupun kami tidak melihat, namun kami percaya karena kami bagian dari subsuku Dayak Jawan. Cerita ini pemimpin subsuku Dayak Jawan dulu bernama Mantiari. Mantiari itu seorang perempuan yang diketemenggungi oleh Temenggung bin Patigomin. Itu ketemenggung adat kami. Lalu mendapatkan barang-barang sakral ini dari anaknya bernama, kalau tidak salah tuh mohon maaf kepada Balamenak subsuku Dayak Jawan yang ada di Tanah Sekadau. Saya akui saya masih muda, tidak terlalu paham kronologis ceritanya. Kalau tidak salah, kalau salah mohon dibenarkan, diluruskan kawan yang bisa ataupun keluarga Balamenak ombak pentua yang bisa. Ini dari anak Mantiari yang bernama Tambel. Anak itu hamil di luar nikah. Kalau subsuku kami Dayak Jawan, orang hamil di luar nikah pada saat zaman kerajaan dulu itu dibunuh. Yang hamil di luar nikah itu dilempar ke sungai, dibuang. Itu sebagai ritual pemberi makan kepada petara atau muakal atau hantu ngajuk tadi. Apabila barang ini tidak dikasih, hantu ngajuk ini akan menyerang kampung kami, suku kami Dayak Jawan. Namun pada sekian bulan, Mantiari ini kan seorang pemimpin, dia merasa malu, jadi anak ini disembunyikan di rumah berbulan-bulan, berminggu-minggu. Namun pada akhirnya tradisi kebudayaan kami pas bertepatan pada hari ini juga, gawai Dayak ini khususnya di Dusun Boti ini tanggal 25, 26 pas hari inilah. Kalau tradisi nenek moyang kami dulu 2 hari atau 1 hari sebelum gawai, masyarakat ini mengadakan ritual nubak sungai. Nubak sungai. Waktu pelaksanaan nubak sungai ini, masyarakat ini pada berbondong ke sungai mencari ikan dengan tubak tadi, dengan racun buah kayu tadi, tubak tadi. Namun seketika waktu itu tiba-tiba ada hantu yang dari sungai ini menyerang ke rumah. Hantu itu menyerang ke rumah, lalu menyerang si Tambel tadi yang lagi hamil luar nikah. Jadi dia saking takut dan kegemetaran, lalu dia ini terkencing-kencing lah. Jadi air kencing dia tuh netes jatuh ke bawah kolong, lalu berbunyi suara kencingnya itu. Kalau tidak salah, apa katanya ya Pak BD? Tak meratak, kutin isu di mana teh? Itu saya lupa lah. Jadi itulah menggunakan parang yang sudah terpotong, ibaratnya parang patah lah.
untuk dia memukul hantu itu. Makanya terjadilah ini namanya pasah Rauranga. Makanya kepalanya pecah ini karena dipantap parang tadi. Begitu dipukul hantu ini berubah jadi tempayan. Demikian juga dengan lain, saya tidak tahu lah yang mana Taju Kapung, Taju Belu, Taju, ya banyak lah. Sampai ke sakral skala di bawah itu. Kalau gonggong di bawah itu, kalau tidak salah sejarah itu ada anjing mantiare itu menggonggong di sekitar sekeliling rumah. Sekali digonggong anjing diburu masyarakat yang dilihat barang ini. Itu yang saya ingat dari orang tua. Sepenuhnya saya mohon maaf, saya tidak pakar dalam sejarah. Saya ini hanya orang pemerintahan. Memang jati diri saya orang Dayak Jawan juga. Ya lebih paham nih mungkin para kadat lah sebetulnya. Tapi para kadat hari ini ya pada lagi asik musim gawai. Mungkin sekilas yang saya tahu. Kemudian ini benda parang ini sebetulnya bukan parang, dulu mandau. Peninggalan dari Panglima subsuku Dayak Jawan. Nama Panglima itu Pantang Medang. Kami berasal dari Labi-Lawi, mudik Sungai Menterap. Namun sekarang tuh udah dirubah rupanya. Dulu pernah dicuri orang. Di tempat dirubah. Orang yang mencuri itu udah dikutuki warga, dah meninggal. Bahkan hampir satu keluarga tuh boleh katakan punah. Tapi itu yang saya tahu, tapi tidak tahulah yang sebenarnya seperti apa. Namun barang ini kalau menurut cerita, subsuku Dayak Jawan dan Taman tuh satu gimana ya, ibaratnya perjalanan lah. Mata Mandawe ini dipegang kami Dayak Jawan, sarungnya dipegang Dayak Taman. Itu kalau menurut cerita. Tapi benar tidak, saya mohon maaf, saya juga tidak tahu. Yang namanya cerita kan dari lidah ke lidah, tidak ada pembukuan secara jelas. Ini makanya kami Jawan dan Taman itu adalah satu sebenarnya. Satu cerita, satu jalur, satu subsuku. Oleh karena berbeda, tidak tahulah seperti apalah kronologis ceritanya. Mungkin hanya ini penyampaian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya kebelah menak ayong jauh batang badah yang merasa dirinya orang Jawan. Saya juga orang Jawan, namun saya sepenuhnya tidak mengetahui cerita, hanya dari lidah ke lidah penyampaian cerita dan cerita. Sepenuhnya saya tidak tahulah ibarat seperti apa sebetulnya. Memang saya orang Jawan, namun saya mempercaya itu. Karena saya lahir dari garis keturunan perkawinan orang Jawan, darah Jawan, saya mengakui Jawan inilah budaya kami. Jadi kami mohon maaf, ini bukan Tuhan kami, tapi ini adalah petaka bagi kami. Tuhan tetap, ya Tuhan yang Maha Esa. Tapi ini keramat peninggalan leluhur kami. Mungkin hanya ini. Mohon maaf. Akhir kata, berjalan bertungkat adat, tidak bantal malu. Terima kasih. Adil Katalino, bocuramin kak seruga, besengah kak juwata. Berjalan bertungkat adat, tidak bebantal malu. Wajib. Yang saya hormati rombongan Tawak Borneo, mendiang Tawak Borneo yang sudi datang ke tempat museum kami, Rumah Pasah, Kampung Boti. Yang saya hormati Kadus, Kadat, Limas sebagai pengamanan di Desa Boti. Yang apa yang diuraikan oleh Kadus Boti tadi, itulah sejarah asal mula kami suku Jawan. Asal mulanya saya agak kurang tahu peristiwa sejarah ini, tapi orang tua saya tahu karena kita mendesak tadi. Kalau tidak mendesak, saya bertanya kepada orang tua, mungkin ada orang tua di Boti ini tahu sejarah ini. Sejarah ini yang diceritakan Kadus tadi, itulah leluhur suku Dayak Jawan. Itu ngirin atur adat kami yang katakan Temonggin Pati Gomin. Temonggin Pati Gomin, itulah yang bawa atur adat kami dari nenek moyang kami sampai kami ke anak cucu yang dibawa oleh Temonggin Pati Gomin, adat suku Jawan. Yang tadi apa yang diceritakan oleh Kadus yang berasal dari Labi-Lawi. Lalu mudit masuk ke Sungai Menterap, Kapuas. Kapuas, masuk ke Menterap, Skadau, lalu masuk ke Menterap. Ini berapa tuh ada ceritanya, itu tempayan apa? Ini tempayan Abel kan? Pasah Rauranga. Pasah Rauranga. Ini pimpinannya. Pimpinan Pasah Rauranga. Ada anaknya bernama Abil yang ceritanya anaknya nama Abil yang ceritanya hamil di luar nikah karena hukum adat istiadat kalau ndak dia usir kutan dibunuhkan dulu. Sekarang inilah yang diganti payan, jadi payan. Sebenarnya ini manusia semua. Jadi dia mudit ke Sungai Menterap lalu Boti naik di apa namanya kata kami Boti tanah berani.
Ya. lalu singgah sini, di sini tempatnya, tempat posisinya di Tanah Berani. Kata orang Boti Tanah Berani, apa tuh Sempan Gontuk, Danau Kelau, Geging Koi, Lidah Pati, inilah muakal kami di Desa Boti. Nanti ada kita kunjung ke tangga Petang Nanti kita ada kunjung lah ke tangga apa teh nama Begor. Betang Begor. Di sana sejarah tangga Belian juga yang lama, Disakralkan, dari leluhur hampir 200 tahun umurnya Lebih, tuh. lebih. 200 tahun. Oleh saya ini kurang nggak saya tahu sejarah ini, mungkin orang tua tuh lebih tahu lagi asal usul, mungkin kita bisa diselidiki dari orang tua apa namanya supaya jelas ini benar-benar Museum Suku Jawan, asal mula kami Jawan lah. Nah, mungkin itu dari saya, antar dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Berasa tradisi kami dulu Perobo, kata kami itu minta bunga menjadi buah supaya buah itu jadi semua. Dan habis itu kami hanyutkan, habis buah itu tulak bala kata kami, supaya itu yang muakal yang sonak batok, yang penyakit modih kata kami itu sampar itu tidak mengacau kampung kami, tidak mengganggu, karena buah dikasih ke dia, karena kami bahajat ke dia, kembalikan ke dia juga. Habis itu juga kata kami naik ke Bali. Naik ke Bali itu orang umumnya Dayak Jawan ini kan kami itu ngupak kulit tanah, buma bertanam. Nah, kami itu ngumpan ke Bali ini, ngumpan bonih, mengucapkan syukur bonih panen kami itu berhasil, ngumpan tepang tembawang, dan lagi tepang tembawang itu bala buah-buah kata kami itu supaya buah kami jadi. Itu kadang tuh dilakukan 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali. Ya. Biasa naik ke balai. Yang biasa orang tua nenek moyang kami dulu dilakukan kepada yang di muakal di museum di Rumah Pasah ini. Nah, kadang kan ramai kalau ada tradisi pesta naik Bali kata kami itu. Nah, itu yang kami biasa, tradisi yang biasa kami Dayak Jawan kami lakukan, mengingat kami mengangkat sakral muakal museum sejarah Rumah Pasah inilah, barang-barang di sini lah yang dari labi-lawi, dari tanah Kebayan tuh nyatu di sini semua. Segala tuaka-tuaka sebenarnya ada namanya ini, berapa namanya ada. Orang tua di sini mungkin lebih tahu. Kalau kita diteliti, ditanyakan kepada orang tua-tua tuh tahu tuh ini apa namanya, payan ini pedang ini apa namanya, itu koromong tuh apa namanya, ada. Nah, itu mereka ini asalnya manusia semua, karena ada jadi barang museum ini. Nah, tapi sejarahnya ini, bukti sejarahnya. Maksudnya terakhir pelaksanaannya tahun berapa? Dari itu ya dibantu Mentari dulu. Tahun 98, enggak salah, tahun 98 99 enggak salah. Terakhir oleh Pak Del tuh, Pak Permi itu. Itu dilakukan naik Bali. Berarti sampai sekarang belum pernah dilaksanakan lagi? Belum, karena itu melaksanakan tuh harus ada musyawarah mufakat di kampung ini, bahwa naik ke Bali ini belanjanya berapa itu dimusyawarahkan. Kalau naik ya naik gitu. Oke. Nah, berkaitan dengan acara ngumpan apa tadi yang ngumpan tembawang itu dilakukan langsung setiap dengan bulan bulan berapa? Ngumpan tembawang tuh biasanya tuh dulu sih bulan Mei inilah ngumpan benih kata kami, tepang tembawang benih, atau sekaligus tepang tembawang. Sekarang ini karena orang dah secara modern lah, panggil di rumah saja, manggil Dota Petara ini, panggil dari rumah, suruh datang gitu. Ini takahnya, adatnya ini untuk manggilnya gitu aja. Terima kasih waktu beri kepada saya. Adil Ketalino bacoramin Kak Saruga bahasa ingat Kajubata. Harus. Bajalan betunggah adat tidi bebantal madu. Wajib. Nah, terima kasih kunjungan dari kawan dari Tawak Borneo yang hadir di dusun kami, yaitu Boti Tanah Berani. Nah, tadi kita telah berkunjung ke Pasah Hawangah dan lagi Empagu.
di tengah kampung atau pantak. Ini ikon wisata peninggalan leluhur kami, subsuku Dayak Jawan. Nama tangga ini yang saya tahu, tapi sebelum saya mohon maaf kepada masyarakat subsuku Dayak Jawan yang mengetahui asal mula cerita ini. Saya bercerita yang saya dengar dan saya tahu. Saya rasa mungkin banyak yang tidak tahunya. Namun pada hari ini saya diberi kesempatan, saya menceritakan yang saya tahu saja. Nama tangga ini adalah tangga Bongkong Bego. Menurut cerita ini ada dua opsi dari subsuku Dayak Jawan. Opsi pertama, ini didapatkan dari Ngayau, perperangan antar suku zaman kerajaan. Ini tangga rumah betang suku lain atau musuh yang jadikan sasaran serang tadi, dibawa pulang. Ada juga opsi mengatakan ini adalah peninggalan para ketemenggungan, para pengurus ataupun ya para pemimpin subsuku Dayak Jawan. Namun menurut ceritanya dari orang tua kami, sampai sekarang kami dengar dan kami percayalah intinya, karena kami suku Dayak Jawan. Tangga ini ada suami dan istri. Sebelah ini suami laki-laki dan sebelah di depan saya itu perempuan. Dulu pernah pada tahun berapa dulu pernah ingin dipisahkan karena mengingat jumlah penduduk di dusun Boti ini lumayan padat dan luas. Lalu yang sebelah itu masyarakat pernah mencoba memisahkan ke hilir sana. Ini hulu, sana hilir, ini bantar Sungai Menterap, dipisahkan. Namun pada saat pemisahan itu terjadilah hujan, guntur, petir, segala. Tangga yang di hilir sana meluncur tiba-tiba ke sungai, menghilang. Namun beberapa hari kemudian didapatkan di seberang suaminya tadi, di seberang sungai tadi. Pernah kejadian menurut cerita orang tua kami 2 kali pemindahan. Maka waktu itu sampai sekarang masyarakat tidak lagi memindahkan. Namun karena perkembangan zaman, ya secara ya pendidikan manusia, maka barang ini sangat-sangat ditelantarkan. Maka dengan adanya kunjungan kawan dari Tawak Borneo, harapan saya membantu kami lah untuk membangun jati diri subsuku Dayak Jawan. Ini bukan jadi benda sakral ataupun barang muakal kata bahasa kami lah, atau berantu. Ini kita jadikan sejarah nanti ke depannya. Mohon bantuan dukung kawan nanti. Impian dan harapan saya, tangga ini kita bikin tempat wadah, kita satukan dengan pagu ada rumah pasah. Kalau bisa kita upaya bikin rumah betang nanti. Jadi satu hamparan dan deretan. Akan jadi ikon wisata. Saya mohon kepada keluarga atau bala menak yang keturunan subsuku Dayak Jawan, mohon maaf jika penjelasan penyampaian saya ini banyak kekurangan. Saya juga manusia biasa. Bagi bala menak yang tahu, yang bisa, tolong bantu kami untuk meluruskan cerita ini ataupun sejarah ini. Inilah budaya kita orang Jawan. Namun harap jangan kita saling menyalahkan lah. Ini penyampaian dari saya. Mohon maaf, akhir kata, berjalan bertungkat adat, tidak bebantal malu. Saya serah kepada Ketua BPD untuk menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Saya menambah sedikit. Sebenarnya saya tidak tahu ceritanya ini. Mungkin orang tua-tua di Boti ini ada yang tahu cerita. Mungkin kedatangan kawan-kawan dari Tawak Borneo tadi kita merasa terkejut karena tidak merencanakan jauh hari. Kalau jauh hari kami bertanya kepada orang tua-tua, pasti ada yang tahu cerita asal-usul tangga Begong Beong, kata kami. Bongkong Bego. Bongkong Bego. Bongkong itu adalah suaminya, Begor itu istrinya. Ini sekitar dipikira ratusan tahun. 300 lebih. Ratusan tahun, mungkin tua dari orang ada di Boti ini, umur tangga ini. Nah, ini menurut cerita Pak Kadus ini pernah dipisahkan dulu, namun terjadi yang tidak bisa dipisahkan, terjadi petir apa itu, lalu mimpi orang malam, lalu tidak mau dipisahkan istri suaminya itu, lalu kembalikan orang ke sini dulu di tengah itu, kalau tidak salah saya lihat tangga yang istrinya dibawa ke tengah tuh. Nah, inilah ceritanya tangga Bongkong Begor, Bongkong Beong atau Bongkong Begor. Ini adalah pusaka tangga belian. Itu dari apa tadi kata Kadus itu dari rampasan waktu perang apa atau ngayau atau buatan orang di sini. Kami pun belum jelas. Yang lebih jelas karena kadat desa dan kadat dusun tidak ada di sini, mungkin
mereka lebih tahu karena sejarah adat itu, sejarah pusaka-pusaka yang ada di Boti itu orang yang tua-tua yang lebih tahu. Mungkin kita ini hanya sekedar sekilas saja mendengar dongeng-dongeng cerita dari orang tua, tapi inilah faktanya, ada faktanya ini. Ini ada belian yang berumur ratusan tahun di Dusun Boti ini. Namanya Bengkung Begor, Bengkung Beong atau Bengkung Begor. Nah, itu penambahan dari saya. Mungkin harapan kami ini sejarah ini diangkat, dilestarikan sehingga cakar budaya kami Jawan ini tetap bangkit. Itu aja. Terima kasih. Nama saya Paulus Sugito, Ketua BPD Desa Boti. Saya ingin memperjelaskan makna kata salam Jawan. Tadi apa yang disampaikan oleh Kades, asal-usul Temenggung Buin Pati Gomin sudah jelas, itu adalah simbol budaya suku Jawan. Saya memperjelaskan makna salam Jawan itu salam berjalan bertongkat adat, tidak berbantar malu. Berjalan tuh, kita berjalan tuh harus pakai atur adat, bertongkat adat, harus bertongkat adat, berpegang pada adat. Kalau tidak bermental malu tuh kita jangan melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan adalah malu. Malu kita berbuat salah. Itu salam Jawan. Makanya salam berjalan bertongkat adat, tidak berbantal malu. Itu makna dari salam Jawan. Berarti manusia ini ada atur adatnya, ada atur adatnya, ada apa hukumnya. Setiap suku itu pasti ada atur adatnya. Itulah makna dari salam Jawan tadi. Berarti berjalan bertongkat adat, tidak berbantal malu. Berarti berjalan berpegang ke adat, tidak berbantal malu, takut melakukan kesalahan. Kita malu berbuat salah, takut berbuat salah gitu. Karena dihukum adat, secara adat. Itu mungkin itu penyampaian dari saya, Adil Katalino, bercuamin Kak Seruga, bersengak Kaju Bata, berjalan tongkat adat, tidak berbantal malu. Selamat sore, terima kasih kepada kawan-kawan dari Tawak Borneo. Sekian dan terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kaju Bata. Berjalan batungkah adat, tidak berbantal malu. Saya Yohanes Sudarsono, Kepala Desa Boti, Kecamatan Skadahulu, Kabupaten Skadau. Saat ini saya berada di depan Tugu Tempayan Tajok, Temenggung Buin Pati Gomin, Desa Boti. Saya akan menjelaskan sedikit kenapa berdirinya, dibangunnya Tugu Tempayan Tajok ini. Pada saat itu, pertama kali saya melihat budaya di Boti ini, terutama budaya Jawan, tradisi yang mana setiap ada acara di masyarakat selalu terdapat tempayan bersih tua yang dinamakan tempayan tajok. Dengan cara minumnya agak unik, bukan pakai gelas, melainkan disedot menggunakan bambu atau istilahnya tajok, ya, bambu. Ya, jadi sumpit ya di situ. Sehingga hal ini menjadi daya tarik bagi saya untuk menjadikan ikon Desa Boti ini menggunakan ciri khas budaya dari tempayan tajok ini, ya. Karena dengan dijadikan ikon Desa Boti, maka akan selalu diingat, ya. Terus dijaga budaya tersebut, karena di daerah lain saya jarang melihat, ya. Hanya di Boti atau di Jawan khususnya, terutama di Boti selalu, baik dalam acara pernikahan, acara syukuran, segala itu pasti menggunakan tempayan tajok, ya, di situ. Jadi tugu ini dibangun pada tahun 2018, dinamakan Tugu Tempayan Tajok Temenggung Buin Pati Gomin. Temenggung Buin Pati Gomin merupakan temenggung yang membawa adat budaya Jawan, ya, ke tanah Boti ini, sehingga temenggung tersebutlah yang merancang, membuat budaya-budaya adat-adat tersebut, sehingga kami lestarikan dengan membuat monumen, ya, Temenggung Buin Pati Gomin dengan tempayan tajoknya. Mungkin itu intinya.
tujuan Tugu ini adalah untuk mengingatkan kita ya bahwa betapa baiknya, betapa luhurnya budaya-budaya Jawan ya, dengan dipersatukan di minum tempayan tajok itu membuat orang tidak ada sakit hati, tidak ada kecurigaan ya, bahkan kita saling bahagia, geliran ya, merasakan enak tidaknya, senang baiknya minuman di tempayan tersebut. Saya rasa demikian, intinya mudah-mudahan ikon ini membuka cakrawala masyarakat kami untuk tetap menjaga kelestarian. Ya, intinya tempayan tajok merupakan budaya kita yang harus dijaga dan dilindungi. Terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasurga, Basengat Kajubata, Bejalan Batung Kahadat, Tidi Bental Malu. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Bejalan Batung Kahadat, Tidi Bebantal Malu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yohanes Sudarsono, Kepala Desa Boti. Dalam hal ini, terima kasih diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait Desa Boti. Desa Boti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sekadahulu, yang mana terdiri dari 3 dusun. Dusun Boti, Dusun Roca, dan Dusun Tapambirah. Kemudian Desa Boti memiliki 9 RT. Ya, jadi 9 RT. Untuk penyebaran penduduk, Desa Boti tersebar di wilayah Boti, Roca, Kampung Baok, Tapambirah, dan Natai Kelampai. Ya, mungkin itu terkait dengan Desa Boti. Pak, harapan ke depan untuk kemajuan kebudayaan di Desa Boti, di Desa Boti, Pak. Baik, harapan kami, saya selaku Kepala Desa bersama lembaga mengharapkan bahwa terkait dengan budaya leluhur kami, yaitu yang mayoritas adalah penduduk masyarakat hukum adat Dayak, yaitu subsuku Jawan, tentu menginginkan budaya-budaya Jawan, budaya-budaya daerah tetap dilestarikan dan tetap dijaga. Baik kekayaan-kekayaan berupa tradisional, adat istiadat maupun peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Desa Boti. Termasuk khusus di belakang kita ini sudah ada salah satu tempat penyimpanan barang-barang puaka atau benda-benda puaka yang berada di Tanah Berani, yang kami sebut istilahnya dengan rumah pasah. Ini juga menjadi perhatian untuk tetap dilestarikan, tetap bisa dipugar kembali sehingga lebih layak, karena tempat ini masih digunakan oleh masyarakat Desa Boti untuk melaksanakan budaya-budaya kearifan lokal. Nah, upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mempertahankan rumah pasah? Baik, upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama masyarakat secara swadaya, ya, mempertahankan tetap adanya hal ini. Kemudian juga oleh pihak lembaga adat tentu tetap menjaga kearifannya supaya tetap digunakan, tidak dicemari oleh hal lain. Upaya kami juga sudah mengusulkan berupa proposal pembangunan terhadap pemerintah daerah supaya ada intervensi untuk pemugaran atau pembangunan rumah ini supaya lebih layak dan lebih nilai yang lebih baik untuk digunakan nantinya. Dan terakhir, harapan dari Bapak untuk generasi muda, khususnya suku Jawan yang ada di Desa Boti. Ya, tentu harapan kami generasi muda, walaupun kita hidup di zaman teknologi yang canggih, zaman digital, tentu tidak melupakan budaya-budaya leluhurnya. Ya, harapan saya dengan dibangunnya tempat ini nanti kita buat lebih indah, maka akan dikunjungi. Bukan dalam bentuk hanya sekedar untuk kegiatan-kegiatan budaya, tapi untuk kegiatan pembelajaran, ya mungkin untuk pengetahuan budaya. Ya, jadikanlah rumah pasah ini tempat wisata budaya, sehingga ada nilai tambah
Ya, jangan sampai kalau kesannya seperti ini kayaknya tempat yang kurang baik. Ya, kita selalu dengan hubungan dengan mistis nantinya. Tapi kalau sudah kita perbaiki, kita buat lebih indah, tentu betul-betul budaya yang kita tunjukkan di situ. Itu harapannya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Akhir kata, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Berjalan Batung Kahadat, Tidi Bantal Malu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. So, halo teman-teman. Jadi kita sudah selesai. Ya, jadi gimana bos? Kita lanjut ke tempat Pak Kadus silaturahmi gawai. Nyocok kita. Nyocok. Jadi kebetulan di sini ada gawai tanggal 25 sama 26 kebetulan. Jadi kita bakal coba sedikit minuman tradisional khas dari suku Dayak apa namanya? Jawa. Jawan. So kita bakal cobain. Tapi jangan sampai mabuk. Sekarang kita masih lanjut ke Batu Jato. Jato. Dosa diletak. Ini adalah si pijak tanah ya. One shoot katanya. Kalau nggak one shoot kurang abdol katanya. Kita coba ya. Jadi kita. Jadi Mau nih babi yang itu. Mau nggak mungkin. kalau kerabat jalan sama Blitar kita bang. Blitar. Oh blitar ya. Bapak perongkan. Ada kita main ada orang makan sini. Kami ada tiga lagi. Nanti enggak gabung tempat ya. Pas ada udah sepupu dia. Colok yung. Colok yung. Colok yung. Enggak videokan. Udah. Udah videokan. Udah. Colok yung. Colok. Colok yung. Ngabuk dia colok. Colok. Nyocok terus sih. Colok yang lain yung harusnya. Angin kau. Rumah orang nih kita muntah. Keluar semua tuh.